Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang malaikat Allah beserta tugasnya dan bagaimana cara kita untuk meneladani tugasnya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu, siapa sih malaikat itu? Menurut ilmu bahasa Arab, malaikat berasal dari kata malaikah yang merupakan bentuk jamak dari kata malak yang berarti kekuatan, yang berasal dari masdar alalukah yang berarti risalah atau misi. Sang pembawa misi biasanya disebut juga dengan ar-rasul. Jadi malaikat merupakan makhluk Allah yang bersifat gaib atau tidak dapat diindra dengan indera manusia, tetapi keberadaannya dapat diyakini dengan kolbu. Iman kepada malaikat termasuk rukun iman yang kedua. Sebagai seorang muslim, kita wajib untuk meyakini keberadaannya sesuai dengan firman Allah surat Al-Anbiya ayat 19. Yang selanjutnya yaitu sifat-sifat dan perilaku malaikat. Pertama, malaikat selalu patuh dan taat kepada Allah dan tidak pernah berbuat maksiat kepadanya. Yang kedua, malaikat tidak pernah makan dan minum. Malaikat tidak memiliki jenis kelamin. Selanjutnya, malaikat juga senang mengelilingi majelis ilmu. Dan juga malaikat tidak pernah berhenti beribadah kepada Allah. Yang selanjutnya yaitu nama-nama malaikat beserta tugasnya. Yang pertama yaitu malaikat Jibril. Malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu kepada Nabi dan Rasul. Nama lain dari malaikat Jibril yaitu Ruhul Qudus dan Ruhul Amin. Yang kedua yaitu malaikat Mikail. Malaikat Mikail bertugas mensejahterakan makhluk seperti mengatur hujan, mengatur angin, dan membagikan rezeki. Yang ketiga yaitu malaikat Israfil. Malaikat Israfil bertugas meniup sangkakala ketika hari kiamat tiba. Yang keempat yaitu malaikat Israil. Malaikat Israil bertugas untuk mencabut setiap nyawa makhluk Allah. Yang kelima yaitu malaikat Mungkar. Malaikat Mungkar bertugas untuk menanya di dalam kubur. Yang keenam yaitu malaikat Nakir. Malaikat Nakir ini juga bertugas menanya dalam kubur. Yang ketujuh yaitu malaikat Raqib. Malaikat Raqib bertugas mencatat semua pekerjaan baik yang dikerjakan oleh makhluk Allah sejak agil balik sampai akhir hayat. Yang kedelapan yaitu malaikat Atid. Malaikat Atid bertugas mencatat amal buruk setiap makhluk Allah sejak agil balik sampai akhir hayat. Yang kesembilan yaitu malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan bertugas menjaga dan mengatur kesejahteraan penghuni surga. Yang ke-10 yaitu malaikat Malik. Malaikat Malik bertugas menjaga dan mengatur siksa atau azab kepada penghuni neraka. Malaikat ini atau malaikat Malik juga disebut dengan malaikat Zabaniyah. Yang selanjutnya yaitu hikmah dari beriman kepada malaikat. Yang pertama yaitu memberi motivasi kepada kita untuk selalu taat beribadah kepada Allah. Yang kedua yaitu malaikat mengawasi segala perkataan dan perbuatan kita. Jadi kita akan memiliki rasa hati-hati dalam melakukan sesuatu. Yang ketiga yaitu memberikan rasa optimis kepada kita untuk selalu berusaha karena Allah dan juga memotivasi kita untuk selalu berbuat amal soleh. Kemudian yaitu bagaimana cara kita meneladani tugas malaikat dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu selalu memohon dan berusaha mencari hidayah kepada Allah.
Yang ketiga yaitu selalu memohon kepada Allah agar diberi keselamatan dari musibah yang ada di dunia ini maupun saat hari kiamat terjadi kelak. Yang keempat yaitu berusaha mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian dan memohon atau berdoa kepada Allah agar terhindar dari siksaan sakaratul maut. Yang kelima yaitu selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dilapangkan kuburnya. Yang keenam yaitu selalu memiliki niat baik dalam segala hal, baik perbuatan maupun ucapan. Yang ketujuh yaitu menjauhi niat buruk dan perilaku yang tercela. Yang kedelapan yaitu selalu memohon kepada Allah agar terhindar dari siksaan api neraka.